Tiga perwira TNI ini yang pernah jadi ajudan jenderal besar TNI jadi korban kebiadaban PKI. Tiga perwira yang pernah jadi ajudan jenderal besar TNI itu adalah Letjen Suprapto, Kolonel Sugiono, dan Kapten Pierre Tendean. Iya, Letjen Anumerta Suprapto, dalam jejak pengabdiannya di TNI pernah menjadi ajudan Jenderal Sudirman, Panglima Pertama TNI yang juga seorang jenderal besar. Sementara Kolonel Sugiono pernah jadi ajudan Jenderal Soeharto, salah satu jenderal besar TNI. Adapun Kapten Pierre Tendean adalah ajudan Jenderal Nasution, yang juga satu dari tiga jenderal besar TNI. Seperti diketahui, ada tiga jenderal besar di TNI, yakni Jenderal Besar Sudirman, Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, dan Jenderal Besar Soeharto. Berikut ini adalah sekilas profil dari tiga ajudan jenderal besar TNI yang jadi korban kebiadaban PKI. Dikutip dari buku 100 Pahlawan Nasional dan Sejarah Perjuangannya yang disusun oleh Edi Sutrisno dan Elizabeth Taraf MD. Letjen Anumerta Suprapto dilahirkan pada tanggal 20 Juni tahun 1920 di Purwokerto. Pendidikan umumnya dilalui pertama pada HIS dan setelah tamat dilanjutkan ke Mulo, kemudian meneruskan ke AMS bagian B di Yogyakarta dan tamat pada tahun 1941. Pada waktu meletusnya Perang Dunia II, pemerintah Belanda mengumumkan wajib militer, milisi. Suprapto ikut dalam milisi dengan mengikuti pendidikan militer pada Koninklijke Militaire Academy atau Akademi Militer Kerajaan di Bandung. Pendidikannya terputus dengan mendaratnya tentara Jepang di Indonesia. Suprapto sempat masuk tahanan Jepang, tetapi ia dapat meloloskan diri. Pada zaman Jepang menjajah, Suprapto tercatat mengikuti latihan-latihan pada Keibodan, Seinendan, dan Suisintai. Ia juga mengikuti kursus pada pusat latihan pemuda dan kemudian bekerja pada kantor pendidikan masyarakat, sampai akhirnya kemudian Suprapto masuk Tentara Republik. Dia sempat menjadi ajudan Jenderal Sudirman, berbagai jabatan dalam dinas kemiliteran pernah didudukinya. Suprapto pernah bertugas sebagai Kepala Staf Tentara dan Teritorium 4 di Ponegoro di Semarang. Setelah itu pindah ke Jakarta untuk bertugas pada Staf Angkatan Darat. Untuk beberapa lama Suprapto sering berpindah tugas dari Staf Angkatan Darat ke Kementerian Pertahanan. Kemudian ia dipindahkan ke Medan untuk memangku jabatan sebagai Deputi Kepala Staf Angkatan Darat untuk wilayah Sumatera. Setelah itu Suprapto dipindahkan lagi ke Jakarta untuk memangku jabatan sebagai Deputi 2 Menteri Panglima Angkatan Darat, Men Pangat. Ketika tahun 1965, PKI mengusulkan kepada Presiden Soekarno untuk membentuk Angkatan Kelima dengan mempersenjatai kaum buruh dan tani. Nah, salah satu jenderal Angkatan Darat yang menentang keras adalah Suprapto. Suprapto memang dikenal sebagai jenderal anti-komunis. Sampai akhirnya pada dini hari 1 Oktober tahun 1965 Mayor Jenderal Suprapto diculik dari rumahnya oleh komplotan Gerakan 30 September, kemudian, dia dibunuh oleh gerombolan PKI di Lubang Buaya. Jenazahnya ditemukan di sebuah sumur tua yang ada di daerah Lubang Buaya, selanjutnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta. Sementara Sugiono adalah perwira TNI yang lahir pada tanggal 12 Agustus tahun 1926 di Desa Gendaran, daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Setelah tamat pendidikan di sekolah dasar, Sugiono melanjutkan ke sekolah guru pertama di Wonosari. Pada waktu pendudukan Jepang, Sugiono mendapat didikan ketentaraan pada Pembela Tanah Air, Peta. Setelah selesai pendidikan di Peta, Sugiono diangkat sebagai Budanco di Wonosari. Kemudian setelah proklamasi kemerdekaan, Sugiono ikut menggabungkan diri dengan pejuang kemerdekaan dengan memasuki Tentara Keamanan Rakyat, TKR, di Yogyakarta. Nah, waktu bertugas di Yogyakarta, Sugiono sempat menjadi ajudan Pak Harto yang ketika itu masih perwira menengah. Setelah pengakuan kedaulatan, Sugiono ikut dalam operasi militer menumpas pemberontakan yang dilakukan oleh ex-kenil pimpinan Andi Aziz di Sulawesi Selatan. Karir militernya terus berkembang sampai kemudian dia diangkat menjadi Kepala Staf Komando Resort Militer, Korem, 072 Komando Daerah Militer, Kodam,
7 Diponegoro yang berkedudukan di Yogyakarta. Pada tahun 1965, keadaan politik memanas. Partai Komunis Indonesia, PKI, sedang merencanakan suatu perebutan kekuasaan dengan daerah Surakarta sebagai percobaan. Mereka ketika itu bisa dikatakan telah sepenuhnya menguasai keadaan. Jabatan-jabatan dari mulai hansip, pertahanan sipil, lurah sampai wali kota telah berada di tangan mereka. Sampai akhirnya di Jakarta meletus peristiwa Gerakan 30 September. Beberapa saat setelah meletusnya peristiwa Gerakan 30 September di Jakarta, situasi di Yogyakarta juga ikut bergolak. Sejumlah perwira di Korem 072 yang mendukung G30 SPKI juga melakukan gerakan yang sama. Letkol Sugiono yang telah lama menjadi incaran PKI langsung saja ditangkap gerombolan Gestapo atau G30S. Lalu gerombolan G30S itu membawa Letkol Sugiono ke markas Batalion L di Kentungan, sebelah utara Yogyakarta. Di sana Letkol Sugiono dibunuh dengan keji bersama dengan atasannya dan Rem 072 Kolonel Katamso. Pada tanggal 22 Oktober tahun 1965, jenazah Letkol Sugiono dan Kolonel Katamso diketemukan. Kemudian jenazah keduanya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Sementara Pierre Tendean, tak lain adalah ajudan dari Jenderal Abdul Haris Nasution, salah satu jenderal besar TNI. Tendean lahir pada tanggal 21 Februari tahun 1939 di Jakarta. Tendean adalah putra Minahasa, Sulawesi Utara namun dibesarkan di Jawa. Pendidikan umum yang diperoleh Tendean bermula dari sekolah dasar, dilanjutkan ke sekolah menengah pertama dan kemudian meneruskan ke sekolah menengah atas bagian B di Semarang. Karena ayahnya seorang dokter, ia pun mengharapkan Pierre Tendean mengikuti jejaknya menjadi dokter. Namun Pierre bukan memasuki fakultas kedokteran, ia lebih tertarik dalam bidang militer, sampai akhirnya Pierre Tendean masuk Akademi Teknik Angkatan Darat, ATKAD, di Bandung. Kini, ATKAD telah dilebur dalam Akademi Militer, Akmil. Pierre Tendean selesai mengikuti pendidikan di ATKAD pada tahun 1962, lalu ia ditugaskan menjadi Komandan Peleton Batalion Zeni Tempur 2 Komando Daerah Militer Bukit Barisan Medan. Pada bulan April tahun 1965 Pierre Tendean diangkat sebagai Ajudan Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan, Kepala Staf Angkatan Bersenjata atau Menko Hankam Kasat Jenderal Abdul Haris Nasution. Ketika itu Jenderal Nasution adalah salah satu jenderal yang dikenal sangat anti-komunis. Karenanya, sang jenderal tak disukai oleh PKI, bahkan dianggap musuh besar. Dalam peristiwa berdarah penculikan para jenderal yang terjadi pada dini hari 1 Oktober tahun 1965, Jenderal Nasution adalah salah satu jenderal yang masuk dalam target penculikan komplotan Gerakan 30 September, bahkan jadi target utama untuk diculik dan dihabisi. Nah, ketika itu, saat Jenderal Nasution hendak diculik, Pierre Tendean yang ketika itu sebenarnya sudah cuti, berlari ke bagian depan rumah dari pavilion tempatnya menginap selama jadi ajudan. Saat itulah para gerombolan penculik menangkapnya. Karena wajahnya yang agak mirip dengan Jenderal Nasution, beberapa anggota penculik yang menyergapnya mengira Tendean adalah Nasution. Tendean pun dibawa ke lubang buaya yang jadi basis dari komplotan Gerakan 30 September. Di sana, Pierre Tendean dibunuh. Mayatnya kemudian dimasukkan dalam sumur tua bersama dengan mayat 6 jenderal yang berhasil diculik komplotan G30 SPKI. Setelah ditemukan, jenazah Pierre Tendean kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, bersama 6 jenderal korban penculikan. Tendean juga diberi gelar pahlawan revolusi saat dimakamkan.